Istri pilihan ketua mafia. Bab 19, Jati Diri Bayangan Hitam. Diandra, Max menatap wajah istrinya. Max, sahut Diandra. Heh, ternyata selama ini kau yang sudah menghambat bisnisku, ucap Max. Iya, aku memang sengaja melakukannya, sahut Diandra. Mereka berdua saling menatap tajam, berdiri di titik yang sama. Kenapa? Tanya Max dengan suaranya yang sangat dingin. Aku tidak bisa membiarkanmu atau siapapun melakukan ini. Seharusnya kau tahu barang harammu akan merugikan umat manusia, jawab Diandra. Max mendekati Diandra dan memutarinya. Kau berlagak seperti pahlawan, padahal kau sendiri yang bilang dulu kau berasal dari orang yang tidak baik. Apa ini caramu memperbaikinya? Tanya Max. Diandra terdiam. Kau menghancurkan semuanya, Diandra. Kupikir aku bisa mengoleksimu. Tapi nyatanya kau musuh dalam selimut, ujar Max. Aku tidak menghancurkanmu, tapi aku ingin menghentikanmu melakukan semua ini, sahut Diandra. Kau ingin aku bertobat sepertimu? Max berdiri di belakang Diandra dan berbicara tepat di telinga kanannya. Iya, meski aku harus mati di tanganmu, jawab Diandra. Max memperhatikan luka di tangan Diandra yang terkena sayatan pedangnya dan darahnya terus mengalir ke bawah. Max berjalan ke depan, tepat di depan Diandra dan menatap wajah cantiknya. Jadi kau ingin mati sia-sia di tanganku, Diandra, ujar Max. Diandra hanya diam dan menatap Max. Kalau begitu kau memang harus mati di tanganku, sahut Max. Dia mengambil pedang kembali dan menyerang Diandra. Wanita cantik itu sigap bertahan dan melawan Max. Tanpa senjata, Diandra berusaha mengimbangi suaminya yang memiliki jurus yang hampir sama dengannya. Srit, srit, srit. Diandra melompat berkali-kali saat Max mengarahkan pedang ke arahnya. Wanita cantik itu sangat gesit meski tangannya terluka. Ternyata kau sangat hebat. Baru kali ini aku merasa senang mendapatkan lawan yang seimbang, ucap Max. Diandra hanya diam. Dia tahu Max kali ini serius ingin membunuhnya. Dia bukan laki-laki yang berbelas kasih pada lawannya meski Diandra istrinya. Duk, duk, duk. Pukulan demi pukulan saling menghantam pertahanan masing-masing, hingga keduanya tumbang bersama di bawah. Bruk. Max mengatur nafasnya, tangannya masih memegang pedang. Sebaliknya Diandra yang sudah mulai bangun, dia melompat dan hendak menjatuhi tubuh Max. Tapi sayangnya laki-laki itu menghindar. Bruk, Diandra mendarat di tanah dan matanya menatap tajam Max. Kau membuatku bersemangat, Diandra, ucap Max. Mereka kembali bertarung. Max menggunakan pedangnya untuk menusuk ke beberapa bagian tubuh Diandra, khususnya bagian dada dan perut. Untungnya Diandra berhasil menghindar dan berputar sebisa mungkin hingga bajunya yang tersayat beberapa kali. Sriik, sriik, sriik. Max terus melancarkan pedangnya ke tubuh Diandra. Baju berwarna hitam yang melapisi tubuh istrinya habis terkoyak, bahkan hijabnya juga terlepas. Rambut panjang Diandra tergerai indah. Diandra kini hanya mengenakan tank top berwarna putih. Seketika Max melempar pedangnya. Praang. Max maju ke depan. Dia tidak lagi menggunakan senjata, melawan wanita cantik itu dengan tangan dan kakinya. Duk, duk, duk. Diandra mulai kewalahan melawan Max. Meskipun dia cukup kuat, hanya saja tubuhnya sedang kurang fit. Kenapa sayang? Kau ingin mati dengan cepat, tanya Max. Aku tidak mungkin mati di tanganmu, jangan terlalu percaya diri, jawab Diandra. Wanita cantik itu tak gentar, dia menyerang Max tanpa ragu. Meski Max menghindar dengan gesit setiap pukulan yang mengarah padanya, hingga dia berhasil menangkap Diandra, memeluk tubuhnya dari belakang. Max, lepas, ucap Diandra. Kalau bayangan hitam secantik ini, bagaimana aku tidak semangat keluar setiap malam?
apalagi tadi aku sempat memegang yang empuk, bisik Max. Diandra menginjak kaki Max dengan keras. Au, Max melepaskan pelukannya dengan spontan dan memegang kakinya yang diinjak istrinya. Mafia kok genit, pantas kau gagal mengalahkanku, sahut Diandra. Max duduk di bawah dan memegang kakinya. Max, beneran sakit? Tanya Diandra. Dia tak tega melihat Max terlihat kesakitan. Dia lalu mendekati Max. Seketika Max menarik tubuh Diandra dan menciumnya. Diandra pun juga membalasnya. Ayo pulang, ajak Max. Kemana? Aku tidak sudi pulang ke rumah haramu, sahut Diandra. Max bangun lalu melepaskan pakaiannya. Pakai bajuku, jangan sampai ada orang yang melihat tubuh indahmu, kata Max sambil memberikan bajunya untuk Diandra. Kau takut ada yang melihatku? Tanya Diandra. Tidak. Tapi aku akan membunuhnya kalau dia berani melihat tubuhmu, jawab Max. Diandra mendekat dan meraba pipi Max. Kau selalu kejam dan sadis. Mulai sekarang jangan sembarangan melakukan itu pada orang lain, ucap Diandra. Max tersenyum kemudian mengangkat tubuh Diandra ke dadanya. Apalagi rahasia yang kau punya Diandra? Tanya Max. Haruskah aku mengatakannya sekarang? Tanya Diandra balik. Max tersenyum tipis menatap wajah cantik itu. Wanita di depannya itu sudah pasti memiliki banyak hal yang harus dia ceritakan padanya. Kalau begitu katakan semuanya padaku. Tapi setelah kita selesaikan apa yang tertunda, jawab Max. Tertunda? Diandra terlihat kebingungan, sedangkan Max hanya tersenyum licik. Diandra mencerna apa yang dikatakan Max. Dalam sekejap wajahnya memerah. Dia hanya diam saja di gendongan Max, sepanjang jalan berbaring di punggung hangatnya. Sampai beberapa saat mereka tiba di gubuk tak terpakai. Mereka berhenti di sana. Gubuk itu jauh dari rumah penduduk, berada di tengah-tengah hamparan rumput. Bruk, Max membaringkan Diandra di atas ranjang kayu yang dilapisi bajunya. Max, apa kita cari? Max menutup mulut Diandra dengan jari telunjuknya. Tadi kau bilang tidak ingin pulang ke rumah haramku, sahut Max. Diandra melepaskan jari telunjuk suaminya dari mulutnya. Iya, tapi kita bisa, mulut Diandra ditutup jari telunjuk Max lagi. Di sini jauh lebih menyenangkan dari tempat lainnya, jawab Max. Diandra menelan ludahnya, jantungnya berdebar tak karuan, bulu kuduknya berdiri. Biarpun dia jago dalam bertarung, belum tentu dia jago dalam urusan yang ada di bilik cinta. Max bangun, lalu dia membuka jendela. Terlihat bulan dan bintang di kejauhan. Max menyalakan api di tempat perapian yang biasanya disebut hawu untuk orang Sunda. Max, aku bantu ya, ucap Diandra. Simpan tenagamu, ada hal yang lebih penting dari ini, jawab Max. Diandra tampak gugup. Dia memang genit dari kemarin-kemarin, tapi kali ini Max sepertinya serius menginginkannya. Jangan gugup, aku tahu ini pertama kalinya untukmu. Tapi harus kau tahu, ini pertama kalinya juga untukku, ucap Max. Dia tahu apa yang terjadi di malam sebelumnya hanya tipu daya Diandra agar Max tertidur, sehingga malam pertama yang membara kemarin cuma sampai di pemanasan saja, dan dia menghentikan semua operasi yang dilakukan anak buahnya. Jadi kau dan Nadira? Diandra langsung menghentikan kata-katanya. Dia tidak ingin membuat Max kembali bersedih. Max menghampiri Diandra yang duduk di atas ranjang bambu itu. Aku masih perjaka. Kau bisa membuktikannya malam ini, jawab Max. Diandra tampak malu-malu, pipinya kemerahan. Kenapa kau diam saja Diandra? Mana godaan manismu seperti hari kemarin? Tanya Max sambil memegang dagunya. Dek, Diandra semakin tegang. Rasanya saat dia melakukan tipu daya dengan apa yang sebenarnya sangat berbeda. Malam ini malam pengantin yang sudah tertunda.
Aku tidak akan melewatkannya lagi, ucap Max. Max, apa kita pemanasan dulu? 1-2 jurus akan membuat otot-otot kita akan lentur, sahut Diandra. Bukannya tadi sudah, tanya Max sambil meraba pipi Diandra. Kau sangat manis malam ini. Aku ingin menikmati setiap rasa manisnya, jawab Max. Max, tunggu sebentar, aku pulihkan dulu nyaliku, sahut Diandra. Max tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan istrinya. Kau begitu buas kemarin, tapi sekarang kehilangan raungannya, tanya Max. Tidak, tapi aku takut kau sulit dikendalikan, jawab Diandra. Oke, ku tunggu beberapa menit. Jangan berani lebih, atau aku akan langsung menerkammu tanpa ampun, sahut Max. Diandra tersenyum, dia bangun dari ranjangnya, melepas baju Max dan Diandra mengatur nafasnya. Buruan sayang, seru Max, dia sudah tak sabar menanti. Kau tidak sabaran Max, sahut Diandra. Ku tunggu kegenitanmu, jawab Max. Dia ingin melihat istrinya ketika menggodanya. Wanita cantik itu sangat lihai. Diandra menghampiri Max. Wajahnya sudah berubah menjadi singa betina lagi. Dia mendekati laki-laki yang sudah menunggunya di atas ranjang bambu itu. Max, malam ini aku siap jadi milikmu, ucap Diandra. Dia menatap wajah tampan Max yang terlihat remang-remang karena pancaran api unggun. Jangan menyesali malam ini, karena aku tidak akan membiarkanmu berhenti, sahut Max. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan